Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi Giga Invest cabang Semarang. Pada sore hari ini kita akan mencoba membedah market ya secara analisa teknikal. Dalam konsep acara ini adalah live trading di sesi perdagangan Eropa dan mungkin nanti bisa lanjut ke sesi perdagangan Amerika untuk analisanya. Nah, tapi untuk live trade ini kita kurang lebih ada sekitar kurang lebih 1 jam lah ya. Nanti akan kita coba membedah market secara analisa teknikal. Nah, untuk sore hari ini di hari Selasa tanggal 30 November di akhir bulan November ini mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, kemudian diberikan kemudahan-kemudahan kita di dalam menjalankan aktivitas kita, menjalankan aktivitas kita khususnya untuk di transaksi atau di trading dan dimudahkan di dalam mencari profit. Nah, itu yang paling penting. Oke, bersama saya Rudi Oktrianto pada sore hari ini kita sedikit mengulas mengenai fundamental ya. Nah, ini kemarin di akhir pekan kemarin sempat dihebohkan dengan ditemukan varian baru dari COVID-19 yaitu Omicron yang sempat membuat pergerakan market di Black Friday sempat bervolatil cukup lumayan banyak sekali. Bahkan yang cukup terasa di sini adalah turunnya harga crude oil sampai di lebih dari 11% ya. Dan saat ini harga crude oil atau minyak mentah masih running cukup tenang di level 68, sempat tadi naik sampai di 71 ya. Sekarang di 68,23 dolar per barel. Nah, melemahnya atau anjloknya harga minyak ini di minggu kemarin, di akhir pekan kemarin, karena adanya kekhawatiran terhadap varian COVID yang namanya Omicron ini. Jadi hal ini menyebabkan di beberapa negara, khususnya yang Eropa yang berdekatan dengan Afrika Selatan, ini banyak melakukan tindakan mulai penguncian diri. Nah, maksudnya pembatasan penguncian perbatasan maksudnya, penguncian perbatasan. Dan hal ini mengurangi permintaan bahan bakar minyak. Nah, sehingga membuat harga crude oil kembali lagi turun di hari ini dan saat ini masih di level 68. Tadi sempat 71, sepertinya belum ada tanda-tanda untuk naik lagi supaya lebih ke 75, cuman agak susah mungkin ya. Nanti kita akan lihat secara teknikal apakah harga crude oil apakah masih lanjut lagi atau akan kembali lagi naik. Cuman untuk di minggu ini, di hari Kamis Jumat, itu nanti OPEC dan OPEC Plus akan melakukan meeting. Tentu saja mereka akan membahas mengenai polemik terbaru yaitu Omicron ini, varian COVID yang disinyalir dan dikhawatirkan akan memengaruhi permintaan minyak secara global. Nah, ini apakah OPEC Plus masih mempertahankan untuk memproduksi minyak 400, menambah produksi minyak 400.000 barel per hari atau mereka akan mengurangi produksi. Nah, itu nanti akan dibahas di hari Kamis, hari Jumat ya. Kemudian untuk prospek bahan bakar, permintaan bahan bakar pun juga masih belum jelas. Jadi mungkin juga membutuhkan pertemuan untuk hari Jumat nanti akan dirilis mengenai apakah OPEC dan mitranya akan menghentikan penambahan pasokan 400.000 barel per hari atau mereka akan mempertahankan penambahan pasokan 400.000 barel per hari. Jadi OPEC Plus ini juga mempertimbangkan kembali ya rencananya setelah Amerika dan konsumen utama lainnya mengumumkan untuk pelepasan terkoordinasi yang lebih kecil dari perkiraan dari strategi Petroleum Research dalam minggu lalu. Kemudian untuk
perdagangan harga emas. Nah, ini harga emas ini masih belum beranjak atau belum naik di atas level 1.800 karena masih menunggu nih. Sepertinya pelaku pasar atau investor khususnya yang perdagangan emas ini masih menunggu kejelasan mengenai dampak dari varian Omicron eh, Omicron atau COVID-19 varian terbaru ini. Jadi apakah hal ini akan menghambat pemulihan ekonomi secara global atau justru akan mungkin dampaknya mungkin sedikit. Nah, ini masih butuh penelitian yang lebih apa namanya lebih detail lagi ya. Sedangkan beberapa negara juga sudah mulai menutup perbatasan mereka dan mereka juga ingin supaya perekonomian negara tersebut tidak terganggu dengan adanya varian terbaru dari COVID-19 ini. Untuk kemarin dari Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell juga memberikan apa namanya kesaksiannya, testimoninya, yaitu masih memperkirakan jumlah inflasi kemungkinan akan surut selama tahun 2022 seiring penawaran dan permintaan menjadi lebih seimbang. Namun sang gubernur ini juga menambahkan bahwa kenaikan inflasi baru-baru ini karena kasus COVID-19 dan varian yang terbaru yaitu Omicron ini menimbulkan risiko penurunan terhadap sektor tenaga kerja ya, khususnya yang pekerjaan ya, tenaga kerja dan aktivitas ekonomi, sehingga meningkatkan ketidakpastian inflasi. Nah ini itu dari kesaksiannya kemarin. Untuk hari ini, Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell akan bersaksi di hadapan Komite Perbankan Amerika, Senat Amerika ya, Komite Perbankan Senat Amerika, bersamaan dengan Menteri Keuangan Amerika yaitu Janet Yellen yang akan memberikan kesaksiannya di hadapan Komite Layanan Keuangan Parlemen di Amerika. Nah itu yang cukup apa namanya mungkin dinantikan para pelaku pasar mengenai pandangan ekonomi dari Jerome Powell dan Menteri Keuangan terkait Omicron ini. Sedangkan dari Bank Sentral Eropa, oh ya untuk dolar sendiri ya, untuk dolar sempat mengalami pelemahan, di apa namanya untuk perdagangan hari ini ya, hari ini dolar mengalami pelemahan atau melemah dan kemungkinan investor juga perlu juga melihat mungkin dampaknya terhadap Omicron ini dampaknya mungkin masih belum terlihat ya, masih belum terlihat. Jadi memberikan efek yang mungkin sedikit, tapi nggak tahu nih nanti sesi perdagangan Amerika apakah indeks dolar akan kembali lagi menanjak atau justru akan kembali lagi melemah. Sedangkan dari WHO sendiri atau Organisasi Kesehatan Dunia juga memperingatkan risiko yang sangat tinggi dari lonjakan varian COVID yang terbaru nih, Omicron ini. Dan beberapa negara pun juga sudah mulai mengumumkan untuk pengetatan wilayah, pengetatan perbatasan, dan mereka juga mengumumkan ada beberapa warga negara yang terdampak varian Omicron ini, varian COVID Omicron ini. Itu jadi sedangkan di pemerintah Indonesia pun juga tadi pagi saya lihat beritanya juga mengeluarkan travel warning ya di beberapa negara yang tidak boleh masuk ke wilayah negara Indonesia ini juga travel warning. Ya mudah-mudahan kita semuanya juga tetap aman, diberikan kesehatan supaya kita bisa terus beraktivitas. Oke, itu mengenai dari sudut pandang berita di benua Amerika, kemudian kita beralih ke Eropa. Jadi untuk ECB sendiri pun juga berusaha mereda kekhawatiran investor akan Omicron ini, karena Eropa sendiri pun dari beberapa negara yang tergabung dalam zona Eropa juga sudah melaporkan ada warga negara yang terkena dampak COVID varian Omicron ini. Jadi mereka langsung melakukan
pengetatan wilayah ya, pengetatan wilayah. Jadi zona Eropa pun juga belajar dari cara mengatasi gelombang COVID-19 di varian Delta untuk mereka terapkan di ketika ada varian Omicron ini sudah mulai melanda di kawasan Eropa. Nah, mudah-mudahan juga segera diatasi dan segera mereda lah ya. Kemudian untuk data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini hari Selasa ya, tanggal 30 November. Nanti kita akan melihat pergerakan market karena akan dirilis beberapa data ekonomi untuk jam 20.30 ada produk domestik bruto dari negara Kanada itu untuk bulanannya diperkirakan turun dari 0,4% ke 0,1%. Jadi PDB Kanada diperkirakan turun untuk laporan di bulan ini ya, laporan bulan ini. Kuartal tahunan juga nanti akan dirilis di jam 20.30. Kemudian untuk data ekonomi dari benua Amerika, ada kepercayaan konsumen diperkirakan turun dari 113,8 ke 110,9. Selain itu juga jam 10 nanti juga ada testimoni dari Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, kemudian juga Menteri Keuangan, Janet Yellen juga akan memberikan kesaksian di hadapan parlemen Amerika ya, parlemen Amerika. Kemudian untuk minggu ini jangan lupa hari Jumat ada non-farm payroll ya, ada non-farm payroll. Non-farm payroll untuk minggu ini dirilis jam 20:30 waktu Indonesia bagian barat karena sudah masuk musim dingin ya, musim dingin. Jadi non-farm payroll yang biasanya dirilis 19.30 mulai bulan Desember itu nanti akan bergeser di jam 20:30. Nanti akan berlanjut sampai bulan Maret biasanya. Nanti April sudah masuk musim panas lagi. Nah, gitu. Oke, itu untuk data ekonomi yang perlu dirilis pada hari ini dan untuk program edukasi di GK Invest cabang Semarang. Untuk hari Rabu besok kita ada live trade ya jam 7 malam. Hari Kamis ada edukasi online. Kemudian hari Jumat kita ada program live trade ya, live trade bersama dengan non-farm payroll. Nanti hari Jumat kita live trade-nya mulai jam 8 malam karena non-farm payroll-nya dirilis jam 8:30 atau 20:30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, seperti itu. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting maupun Anda yang barusan bergabung di channel YouTube kami, GK Invest cabang Semarang, untuk kali ini kita akan coba membedah market ya. Kita akan coba bedah market secara analisa teknikal. Oke, ini sudah saya share mengenai, oh ya, kita juga ada program promo akhir tahun ya. Ini bagi Anda yang mungkin belum tahu. Jadi GK Invest kita mengadakan promo akhir tahun yang mana Anda bisa berkesempatan untuk transaksi bersama GK Invest dan Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang sudah kita sediakan. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada. Jadi kalau Anda memenuhi syarat dan ketentuan, nah silahkan Anda membawa pulang hadiah yang kami sediakan. Untuk caranya supaya, oh ya hadiahnya yang kita sediakan ada mobil Tesla, Toyota Fortuner, kemudian ada handphone, ada iPhone, kemudian iPhone 13 ya, iPhone 13, kemudian ada motor Vespa, emas, TV dan lain sebagainya. Jadi masih banyak hadiah yang bisa Anda menangkan kalau Anda memenuhi syarat dan ketentuan. Jadi bisa Anda bawa pulang lah ya maksudnya, bisa Anda bawa pulang hadiah tersebut. Oke, kita langsung saja masuk ke live trade ya. Sebentar ini saya pasang dulu. Oke, nah ini untuk pergerakan dari DXY atau indeks dolar pada
apa namanya di saat ini membentuk double top ya, double top dan sudah breakout neckline. Jadi untuk penurunan kemungkinan akan ke sini lah ya. Saya akan bergerak di sini. Jadi level untuk yang dituju yaitu di sini. Di level ini. Saya tulis, saya kasih apa namanya tulisannya supaya jelas. Nah, ini sudah breakout, coba breakout tapi masih belum confirm untuk breakoutnya apakah close-nya di bawahnya apa namanya target penurunannya di sini. Target ya 9553 target penurunan karena membentuk double top. Nah, ini. Jadi arahnya turun untuk saat ini. Untuk secara teknikal ya, secara analisa teknikal. Karena ada formasi double top. Nah, ini untuk indeks dolar secara jangka pendek ya. Jadi saya menganalisa untuk jangka pendek yang berlaku cuma di sesi Eropa ini atau sesi Amerika. Jadi untuk hari ini. Jadi kalau misalnya limit yang nanti akan saya sajikan maksimal sampai jam 4 pagi ya. Jadi kalau sudah jam 4 pagi mungkin limitnya nggak nyampe ya bisa di cancel. Jadi lebih ke bermain untuk jangka pendek. Untuk khusus untuk hari ini. Oke, untuk DXY kalau lihat secara pattern ada double top di sini dan sudah breakout neckline, cuma belum confirm nih, belum confirm close-nya juga belum di bawahnya neckline-nya. Jadi masih berpotensi untuk dia kembali lagi naik di atas level neckline ya. Neckline-nya itu di 9598. 9598 sorry 9.598. Nah, neckline-nya di sini nih. Jadi masih berpotensi untuk naik di atasnya 9.598. Belum confirm. Tapi kalau sudah close di bawahnya, di bawah neckline, secara teori dan pergantian candle 4 jam, nah itu baru dia confirm untuk bearish, untuk turun secara jangka pendek. Seperti itu. Oke, itu untuk DXY. Kita lihat di emas, bagaimana dengan level emas. Nah, di emas saya juga sudah memetakan untuk buy stop ya. Sebenarnya saya tulis dulu. Jadi untuk level buy stop, di 1795.770 ya. Ini. Target, nah, sebentar, buy stopnya di sini nih. Target kita cek pakai expansion ya. Kita cari jangka pendek. Target di 98 nih. 9806. Target di 1798.06. Stop loss kita pakai 1:1 ya. Stop loss berarti di 1792. 3 poin. Nice. Ini ya. Karena pergerakannya juga kecil. Nah ini. Saya ketik dulu untuk XAU USD. Ada dua opsi ya, buy stop atau sell stop. Nah nih. Sebentar, saya tulis dulu ininya untuk sell stop. Kita cek. Ada dua opsi, apakah break atas atau maupun break bawah. 1787.83. Nah, target. Bentar kita cek pakai expansion untuk targetnya. Di 81 ya. 84.56.
Ini sell, sorry, sell stop 84.56, 3 poin, berarti ini di 90.83. Nah, ini untuk opsi dari emas di sini. Digitnya 2 digit ya, belakangnya pakai 0, bisa kita tulis supaya lebih singkat. Oke, ini kalau saya lihat kemungkinan masih mencoba untuk turun lagi, sepertinya mau membentuk inverse ya, inverse head and shoulder. Cuman kalau misalnya dia breakout di area sell stopnya di 17.87 ya, kita bisa ngambil sekitar 3 poinan lah ya, 3 poinan untuk emas. Nah, ini kita tulis dulu buy stop di 17.95, ada 2 opsi nih, target 17.98.06, stop loss 17.92.77. Nah, ini. Terus XAUUSD sell stop 1787.83, target 1784.56, dan stop loss 1790.83. Nah, ini ada 2 opsi. Coba kita pasang untuk posisinya. Oke, 95.77 ya. Terus 1798 stop loss-nya di 92 ya. 92.77, target 1798.06. Oke, kemudian sell stop-nya kita pasang 87.83, 1790.83, dan 1784.56. Oke, kita pasang. Jadi ada 2 opsi untuk XAUUSD. Kita manfaatkan range meskipun juga terbatas karena kemarin sempat ada pelemahan. Cuma kita lihat di bentuk pattern, kemudian buy stop di 1795.77, sell stop di 1787.83. Nah, oke, itu di XAUUSD, emas, kita cek di crude oil. Kita lihat crude oil 4 jam. Ini sudah breakout. Ini sudah breakout ya. Ini untuk sell area sih ya. Masuk sell area di crude. Jadi kita pakai 1:1 nih. Target stop loss. Stop loss di 70.89. Lumayan sih ya. Sekitar 2 poin. 2 poin masuk sell area, berarti ini di 2 poin di 66. 66.35. 66.35. Oke, kita cek crude oil. Crude oil sell ya. Bisa manfaatkan sell 68.46. Boleh sekarang atau boleh nunggu sedikit ke atas ya. Kalau saya 68.46 tadi sudah saya klik, coba saya klik di 36. 33 ya, 33. Nah, ini untuk stop loss target ya. Target 2 poin berarti di 66.00. 66.46 lah ya. 1:1. 1:1. 1 koma lah, 1 banding 1 koma. Stop loss di 70
70.89, lebih melihat di resisten 70.89 break, kita sweet buy. Nah, ini crude oil. Crude oil cuma satu opsi ya. Untuk yang 70.89 ini saya gunakan untuk SL ini. Nah, ini SL-nya di sini nih. Ini SL ya. Mana? Stop loss. Stop loss-nya di 70.89. Kalau break ini ya kita harus berani switch buy maksudnya. Nah, karena crude oil ini juga bervolatil, kemudian merespon dari kekhawatiran varian COVID yang terbaru yaitu Omicron. Kemarin sempat drop karena dikhawatirkan permintaan minyak secara global itu turun gara-gara Omicron. Nah, ini membuat harga crude terjun bebas sampai di 67 terkoreksi ya. Tadi sell area. Sini sell area di sini. Sell 68.46. Oke, ini untuk yang di crude oil. Kita cek pound sterling. Ini pound sterling sudah naik duluan nih, 4 jam. 4 jam sudah naik duluan ini. Oke, ini sudah buy. Kita cek karena sudah, ini kita tadi sebelum live trade dia juga sudah gerak ya, jadi kita tidak bisa manfaatkan nih. Kita tunggu sampai di opsinya di sinilah. Nah, nih, tadi beberapa candle pun kalau kita lihat memang cenderung bolak-balik ya, cenderung bolak-balik. Jadi lebih baik kita menunggu untuk yang bawahnya yang sell-nya nih, sell stop. Jadi kita menunggu yang sell stop karena buy-nya juga sudah kondisi OTW profit sekarang, jadi tidak bisa kita open sekarang karena sudah lumayan agak jauh, sekitar 100 pip ya, 100 pip kalau 0,1 lot 0,1 lot berarti $10. Kalau kita ambil 1 lot ya berarti sekitar $100. Jadi kita sudah tertinggal nih. Nah, kita cari opsi yang sell limit saja. Sell stop, sorry, sell stop. Sell stop di 1.33069. Nah, ini ya. Oke. Oke, kita catat dulu pound sterling ya. GBP USD sell stop 1.33069. Target 5 pip berarti di 1.32759, kemudian stop loss SL 1.33256. Jadi kita cuma pakai satu opsi ya di pound sterling karena sudah breakout di trend line-nya, neckline-nya double top ini. Sorry, double bottom ya. Double bottom kecil sudah breakout. Jadi kita tidak bisa entry sekarang karena market sudah bergerak terlalu jauh. Jadi kita lebih baik menunggu yang di sell stop 1.33069. Oke, kita lanjut di Euro USD. Ini Euro USD juga sudah break ini. Target buy limit sell buy stop saya juga sudah di breakout. Kita 4 jam. Kita cek ya. Jadi bentuknya kayak cangkir ini. Nah, kalau kita lihat cup and hand ya. Cup and hand itu dia bentuknya cangkir. Cangkir ini pegangannya. Dia potensinya untuk naik. Jadi dia opsinya naik nih, masih ngejar ke sini. Jadi ini masih naik, ditunggu aja nih. Karena sudah naik duluan, jadi sudah breakout ini kita nggak bisa ambil posisi buy nih. Tapi untuk target kenaikannya bagi Anda yang saat ini mungkin masih memegang posisi buy Euro, mungkin ini target kenaikannya di sini ya.
Oh ya, tadi Poundsterling juga masih naik nih. Nanti kita lihat. Nah, nih. Poundsterling ini naiknya sampai di sini. Coba tes ini, ada beberapa resisten ini. Sampai 52. Euro sampai di sini lah ya. Ada ini. Target. Jadi mungkin kalau Anda punya posisi buy euro, ya mungkin masih berani untuk ditahan. Nah, target euro masih naik 1.13685, tapi kita sudah berikat, jadi kita nggak bisa ambil posisi buy ya. Sudah agak jauh maksudnya. Lebih dari 10 pip berapa nih? 13 pip ya. 13 pip. 13 pip itu 100, kalau kita satu lot ya berarti $130. Kalau kita 0,1 ya sekitar $13. Sudah bergerak jauh $13 nih. Jadi ini masih naik ya. Euro USD, pound sterling pun juga sama, masih ini naik nih. Belum saya kasih ini target ke sini. Dan tidak bisa kita gunakan untuk opsi target 1.33522. Daerah inilah ya. Sini lah, daerah sini ya. 3356. 3356. Nah, daerah ini. Dia masih strong untuk naik. Ini untuk yang di GU ya. GU. Ini EU. EU-nya juga udah naik. UJ. Nah, ini UJ ini kita bisa ambil posisi ini. Ini terus ini 58 ya. Nah, 85. Oke, kita bisa ambil untuk yang diuji untuk limit. Nah, kita ada kesempatan diuji. Sell limit ya. Sorry, sell stop. 150.585 nih. Ini sell stop UJ, aduh. Terus ini dia 151 1.270. Ini satu atasnya buy stop. Buy stop. Nah. Oke. Ya. Kita cek H4. Target, kita cek targetnya. Targetnya, terus ini sudah breakout. Bisa kita gunakan break nih. Cuman untuk targetnya di buy-nya ini agak pendek ya nih. Beberapa resisten di sini. Nah, ini. Jadi opsinya kita gunakan 1:1 nih ya. Oke. Untuk sell-nya yang agak panjang. Untuk buy-nya TP-nya cuma kecil ya. Jadi mungkin kita lebih fokus ke sell stop-nya ya. Sell stop di GC Mas ya. Sorry, bukan UJ. GC. Jadi untuk
GBP CPY kita lebih cenderung ke sell stop-nya karena buy stop-nya kecil, TP-nya tapi risikonya panjang. Jadi terlalu apa ya? Terlalu riskan ya. Kita lihat sell stop 150.585. Sebentar. Nah, nih. 1/1 ya. Target 149.585. Stop loss 151.585. 1/1. Kita cuma pakai satu opsi aja untuk di GC ya. Nah, kita pakai satu opsi karena B-nya sell-nya sorry, B-nya TP-nya kecil, nggak banyak nih. Oke, ini untuk GC kita lanjut ya GC, jadi kita ambil cuma satu opsi. Kemudian untuk Aussie, Aussie ini ini masih harga di tengah-tengah. Jadi kita masih apa namanya bisa untuk memanfaatkan. Oke, ini untuk kita pakai dua opsi, buy stop sama sell stop ya. Buy stop-nya di sini nih. Buy stop 071.416. Kemudian untuk sell stop-nya di sini. Sell stop 023. Nah, ini. Kita cek dari kenaikan terakhir. Oh, sorry. Bentar. Dari kenaikan terakhir. Nah, ini. Buy stop ya. Ini ada dua double top ya. Nah, bisa gunakan ini untuk TP-nya nih. Ini target sini ya. Nah, TP. Oke, terus ini untuk sell stop-nya kita kasih TP ini ya, dari 1/1 ya. Nah, ini. Sekarang masih di tengah, jadi belum kena stop loss, belum kena buy stop maupun sell stop-nya untuk Aussie. Karena ada double top kecil ya, double bottom kecil. Nah, ini. Jadi bisa gunakan 1/1 lah ya. Kalau 1/1 mungkin ya sama dengan salah satu opsi mana yang open di cut sama switch gitu ya. Cut switch gitu. Kita ketik AUD USD. Bentar, saya tulis dulu AUD USD. Buy stop. Buy stopnya nih di 0,71416.
target 0,71836. Kemudian stop loss. Jadi stop loss-nya dibolak-balik dengan buy stop, sell stop. Jadi salah satu kena, buy stop-nya kena, berarti sell stop-nya di cancel gitu ya. Aussie, kemudian ada dua opsi, Aussie. Sell stop-nya di 0,71023. Target 0,7 sorry 090 091 ya. Oh, sorry, salah nih. Targetnya kita sell-nya pakainya di sini. Nah, jadi lebih ke 50. 60. 600, kemudian stop loss 0,71416. Bolak-balik ya berarti untuk saya stop sama buy stop untuk Aussie. Jadi buy stopnya di 71416, target 718. Kalau sudah profit mungkin bisa di stop loss-nya di trailing ya, di apa ya, trailing digerakkan maksudnya untuk mengurangi risiko. Mengurangi risiko ya. Oke, ini untuk yang di Aussie. Kita lihat GJ. Nah, ini GJ ini masih downtrend ya, nih. Channel down. Jadi masih range turun untuk GJ. Nah, seperti ini nih. Nah, dia masih bergerak turun. Jadi volatilitasnya masih volatilitas bergerak turun, tapi turunnya pun juga lumayan nih sejak bulan pertengahan 22 Oktober ya. Sebulan nih naik turun, tapi ciri khasnya aja lagi downtrend. Jadi belum menunjukkan tanda-tanda untuk dia breakout. Nah, ini seperti ini untuk yang di GJ, EJ ya, sorry, EJ. Nah, ini kita bisa gunakan opsi. Kita coba meneruskan untuk dia kembali lagi meneruskan downtrendnya. Kita ngambilnya yang sell stop. Nah, kan ya. Kok sell stop di 40 ya. Oke. Ini kita bisa gunakan sell stop. Dia meneruskan turun lagi. Oh, sorry. Sell stop 127.89. 898. Nah, ini ya. Apa 90. Nah, nih. poin. Oke, ini untuk yang di euro yen ya, EJ. EUR, JPY. Sell stop 127.890. Target target 127 poin, agak sedikit panjang, 490 karena 40 poin. Stop loss 128.290, berarti sekitar 40 ya, 40. Kita pakai 1:1 untuk EJ karena volatilitasnya juga agak lumayan besar, jadi stop loss kita agak sedikit lebar, TP-nya juga agak kita sedikit lebar. Tapi nanti kalau sudah open
Bisa trailing ya, gunakan trailing. Nah, ini. Sinilah ya. Nah. 4 jamnya pun juga masih, nah ini masih turun nih. Kita gunakan opsi yang salah satu aja sell stop ya. Kita gunakan opsi yang sell stop. Oke, ini untuk yang di EJ kita lihat di USD Kanada. USD Kanada mencoba untuk keluar dari range, tapi seperti ini. Kita bisa gunakan opsi range. Ini 4 jamnya, saya lihat dulu. Ini dia sudah bergerak agak jauh juga sih ya. Jadi kita agak ada kurang bagus untuk kita transaksikan ini. Masih ada peluang yang lainnya lah ya. Nah ini dia masih range ini. Coba breakout, tapi saya agak sedikit ragu untuk ambil posisi buy ya. Double top sih ya, double top memang dia break, cuman karena ini juga sudah di atas, kemudian kalau kita tarik Fibo pun juga, nah ini juga sudah mendekati golden ratio masalahnya. Nah, mungkin kenaikannya juga nggak banyak, cuma sampai di sini. Ini. Jadi TP-nya lebih kecil daripada stop loss-nya, jadi ya lebih panjang nih. Jadi TP-nya sedikit, jadi kita nggak bisa open buy di USD Kanada ya nih, yang nanti malam akan dites, diuji dengan data ekonomi PDP, Produk Domestik Bruto Kanada akan dirilis nanti malam jam 20.30 menit. Setengah 9 malam, setengah 9 malam waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi cukup riskan untuk kita transaksikan. Jadi kita cuma cek nih kan. Jadi untuk USD CAD opsinya buy tapi TP-nya kecil, pendek daripada stop loss-nya lebih panjang. Jadi lebih baik kita hindari supaya tidak terkena resiko yang agak panjang ya. Resiko agak panjang. Oke. Ini. Jadi kita skip aja untuk USD Kanada. Cuman bagi Anda yang ada open posisi buy, nah ini bisa sedikit mungkin di close-nya di atas 1.28.000 ya. Ini sekarang sedikit lagi naik sampai di 1.28.000. Sekarang running di 1.28.962. Jadi nanti bisa di close di 1.28.000 karena sudah mendekati golden ratio nih. Jadi saya agak sedikit ragu untuk open buy sekarang ya. Tapi kalau Anda sudah punya posisi buy tadi pagi mungkin atau mungkin kemarin, ya mungkin bisa sedikit ditahan untuk ambil TP-nya di 1.28.000. Kurang 40 berapa ya? 40 pip ya. 40 pip lagi. Sabar. Yang penting di trailing aja, stop loss-nya dinaikkan di trailing ya. Oke, kita skip untuk USD Kanada, kita lihat USD UJ. Ini UJ juga turun ya. Ini juga sudah break ini. Break low, break double bottom ya nih. Double bottom udah break. Ini untuk sell area sih ya. Makanya di sini nih. Nah, udah break double bottom sell. Nah, ini bisa sell, cuman sekarang sudah running di bawah ya. Jadi sell-nya sih 13.07 nih. Jaka keburu agak sedikit turun, jadi mungkin nunggu kita opsi sedikit naik. Tapi kalau Anda sudah ambil posisi sell di UJ, nah, ini agak panjang misalnya ini. Berarti targetnya 80 kurangi 80 berarti di ya sekitar sini ya, 27 lah ya. Nah, 1.2 173. Nah, ini. Jadi untuk UJ, targetnya masih ke sini nih. Nah,
Ini ya. Jadi target, bentar saya tulis dulu. Target 112.273. Nah, ini masih downtrend. Ini kalau kita kejar sell juga sudah terlalu dalam ya. Sudah terlalu dalam nih kalau kita kejar sell nih. Nah, soalnya ada bottom-bottom sudah dilewati semuanya. Dia break. Nah, ini nanti tinggal nunggu opsi. Ini kalau kita pakai 4 jam pun juga sama ya, terlihat ya. Tinggal tunggu 4 jam, berarti pergantian candle jam 5. Jam 5 ini nanti sore. 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kalau kita cek yang 1 jam sih ya, nanti tinggal tunggu jam 4 nih. Nah, ini confirm jam 4. Hampir sama ya. Sama lah ya, double bottom juga. Juga ada neckline-nya juga sama nih. Nah, ini juga break di sini. Oke, GC kita skip ya karena sudah running agak jauh, jadi kita nggak bisa open. Kemudian kan tadi kan ada, ini karena terlalu sempit. Nah, ini sudah kena nih 1.28.000 nih ya. Nah, Anda bisa close ini. Yang sudah punya pun posisi USD CAD pas di TP di 1.28.000. Nah, soalnya nanti mendekati golden ratio, jadi saya nggak bisa open buy tadi pas harga running di 1.27.900 berapa tadi? 960 ya. 27.960. Cuman kecil masalahnya TP-nya, jadi nggak saya kejar. Tapi kalau ada sudah posisi buy dari tadi pagi, nah mungkin bisa di close sekarang 1.28.000. Itu ya. Kemudian EC Euro Yen juga belum kena sell stopnya juga belum. Terus ini untuk Aussie-nya juga belum, masih running di tengah nih ya. Ada double bottom. Terus GC juga masih running di tengah sebelum open. Euro, nah ini Euro ini masih naik nih ya. Nah, dia masih naik. Jadi kalau ada yang sudah pegang posisi Euro, nah ini, bentar lagi kena nih yang di GU ya. GU saya target 1.33536. Nah, ini sedikit lagi nih nyampe nih. Nah, cuman saya pakai opsinya sell stop ya. Baiknya nggak saya ikuti masanya. Soalnya sudah running terlalu jauh sih dari target buy limit saya ya. 1.33256 sudah terlalu jauh, jadi nggak saya kejar. Cuman ini peranan juga mendekati target di 1.33536. Nah ini, jadi nggak saya kejar. Sama kayak iya ini nggak saya kejar nih ya. Cara ini profit, teman nggak saya kejar. Itu. Ini untuk EU juga sama naik, yang tadi kita analisakan di awal-awal tadi. Ini kan sama nih. Nggak saya kejar. Terus, nah ini sudah jadi sell ini ya. Crude oil. Sell 46, sudah running turun ini. Kemudian untuk apa emas crude oil, XAUSD ini masih running di tengah, tinggal tunggu opsi, ada 2 opsi. 1795.77 atau 7787.83. Buy stop, sell stop. Mana yang kena duluan, kita bisa buy-nya misalnya buy stop-nya jadi open ya sell stop-nya kita cancel gitu. Oke, seperti itu gambaran market untuk sore hari ini di sesi perdagangan Eropa, lanjut sama Amerika. Nanti kalau misalnya limitnya jam 4 sore, jam 4 pagi, besok pagi jam 4 pagi, limitnya nggak kena, bisa Anda cancel. Jadi ambil salah satu, atau mungkin dua lah ya, satu atau dua instrumen trading yang saya analisakan, tidak harus semuanya Anda pasang. Gunakan instrumen yang mungkin untuk pertimbangan analisa Anda. Jadi kita cuman, ya pokoknya utamakan analisa Anda lah ya. Kita cuma memberikan edukasi dan wawasan untuk di hari ini. Sesi Eropa dan sesi Amerika. Oke, saya rasa cukup untuk live pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ini bagi Anda yang sudah jadi nasabah GK Invest dan saat ini sedang
menjalankan atau sedang mengikuti demo kontes, selamat mengikuti kompetisi demo akun di GK Invest. Mudah-mudahan ada pemenangnya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan risk management dan money management meskipun kompetisi ini judulnya demo akun. Tapi hadiahnya juga lumayan, puluhan juta kan di total. Nah, hadiahnya bergengsi juga kan. Oke, selamat bertanding bagi Anda yang saat ini sedang mengikuti kompetisi demo kontes. Oke, terima kasih Pak Rino. Terima kasih juga teman-teman trader. Terima kasih juga khususnya nasabah GK Invest yang sudah berpartisipasi dalam program edukasi di GK Invest Cabang Semarang. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan sore hari ini. Jangan lupa perhatikan risk management dan money management supaya jika analisa Anda salah, Anda masih punya kesempatan untuk transaksi di kemudian hari. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.